Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, para pimpinan PB Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ini tokoh-tokoh Ahmadiyah Indonesia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati saudara moderator dan tentu yang saya cintai para mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang merupakan atau yang akan menjadi kader-kader atau menjadi mubalik Ahmadiyah dimanapun nanti ditempatkan, ditugaskan. Tentu pertama saya merasa bersyukur, saya amat sangat berbahagia bisa memenuhi undangan Jamiah Ahmadiyah Indonesia ini untuk hadir di sini dalam rangka untuk bisa berbagi sedikit pengetahuan, pengalaman terkait dengan tema yang disampaikan oleh moderator tadi mengenai moderasi beragama. Apa latar belakangnya dan bagaimana tantangannya saat ini dan ke depan. Waktunya memang tidak banyak, hanya 30 menit. Sementara ruang lingkup atau spektrum dari tema kita itu sangatlah luasnya. Di banyak kesempatan saya selalu mengatakan istilah moderasi beragama itu adalah istilah yang tidak akan pernah berkesudahan untuk dibahas. Ini never ending proses. Jadi moderasi sendiri itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita senantiasa moderat, lawan dari ekstrim, lawan dari hulu atau tatarruf, dan beragama. Beragama itu lebih luas lagi. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, karena selama hayat di kandung badan, ya selama itu pula kita akan terus beragama. Jadi ini luas sekali. Nah, oleh karenanya saya harus bicara pokok-pokok, meskipun tentu juga akan tidak bisa mencukupi dikaitkan dengan waktu yang sangat terbatas. Intinya kepada khususnya para mahasiswa kita, saya ingin mulai dari istilah saja terlebih dahulu, supaya tidak disalahpahami tentang moderasi beragama. Jadi bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Ini yang seringkali suka salah faham. Agama tidak perlu dimoderasi. Islam pastilah benarnya karena dia datang dari yang maha sempurna, maha benar, maha segalanya. Tentu ajarannya pun sempurna. Ini sudah tidak perlu dipersoalkan, diragukan, disangsikan. Karenanya agama tidak perlu dimoderasi. Yang dimoderasi adalah cara kita memahami ajaran agama, mengamalkan ajaran agama. Jadi berislam. Kalau Islamnya tidak perlu dipersoalkan, karena dia datang dari zat yang maha sempurna, pastilah ajarannya sempurna. Tapi bagaimana kita berislam? Bagaimana kita memahami ajaran-ajaran Islam, bagaimana kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam, itulah yang perlu senantiasa dijaga agar prosesnya itu tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Tatorruf dalam bahasa Arab, torf itu di pojok, di sudutnya, yang
begitu di pinggir sehingga mudah tergelincir. Dia melampaui batas. Nah, pemahaman keagamaan, pemahaman keislaman dan amalan-amalan keislaman yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, inilah yang ingin dimoderasi. Itu. Yang ingin dibawa ke tengah. Jadi moderasio, wasat di tengah itu berprinsipkan adil dan berimbang. Adalah wa tawazun, berimbang. Dia tidak condong kepada salah satu kutubnya yang ekstrim. Apa maksudnya kutub ekstrim itu? Begini, saya ingin juga menekankan bahwa moderasi beragama itu bagi semua umat beragama, tidak hanya bagi umat Islam saja. Ini kadang-kadang juga sering salah paham, seakan-akan moderasi beragama itu dialamatkan kepada umat Islam saja, padahal tidak. Karena beragama itu ya semua penganut agama. Nah, hanya karena ini forumnya adalah Muslim semua, kan tidak ada yang non Muslim di sini, maka saya akan lebih fokus kepada Islam. Tapi mohon nanti jangan salah paham, sekali lagi saya ingin tekankan, ini berlaku kepada semua umat beragama. Nah, mengapa ada istilah ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas? Karena begini, ketika kita sebagai umat Islam ingin memahami ajaran Islam, yang lalu kemudian itu menjadi landasan bagi kita untuk mengamalkan ajaran Islam, kita pastilah dituntut untuk merujuk kepada sumber utama ajaran Islam. Apa itu? Kitab suci, Al-Quran. Selain Al-Quran, Allah juga menurunkan orang-orang sucinya sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai role model, sebagai contoh bagaimana ajaran Islam itu bisa difahami dan diimplementasikan dengan baik, diamalkan dengan baik. Maka Allah menurunkan para rasulnya, para nabinya, orang-orang pilihannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena kita tidak lagi hidup sezaman dengan mereka, maka ucapan-ucapan mereka, perbuatannya, tindakannya, ketetapannya, takrirnya itu dalam bentuk teks. Jadi baik Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai rujukan utama kita untuk memahami ajaran Islam, juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk teks. Maka persoalannya kemudian adalah bagaimana kita menyikapi teks keagamaan itu sebagai sumber rujukan utama kita sebagai umat beragama. Disinilah terbuka potensi, peluang bagi siapa saja untuk bisa tergelincir, terperosok, terjerumus pada bentuk-bentuk pemahaman dan pengamalan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang ekstrim itu. Pertama, ketika orang menyikapi teks, dia terlalu bertumpu kepada teks semata tanpa melihat konteks. Apa yang ada dalam ayat suci Al-Quran, teksnya seperti itu, ya begitulah kesimpulannya, dan lalu itulah yang lalu kemudian diamalkan tanpa melihat asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, tanpa melihat konteksnya, tanpa mempelajari latar belakang sejarah, lingkungan strategis, kondisi pada saat itu, dan seterusnya. Karena begini, setiap teks yang turun, setiap ayat-ayat suci yang turun, tentu dia tidak turun di ruang hampa. Dia memiliki konteksnya. Bisa dipahami ya, konteks ya. Lingkungan strategisnya, ekosistemnya. Itu yang berbeda-beda. Dan ini tentu banyak ajaran agama, hukum-hukum dalam Islam itu kan sangat tergantung juga dengan konteksnya. Al-hukmu yadurru ma'al illah. Jadi tergantung ilatnya. Hukum itu bisa macam-macam itu.
katakanlah hukum nikah. Hukum nikah itu memang asalnya sunnah Rasul, tapi tidak selamanya sunnah, tergantung kepada siapa itu dihukumi. Bagi orang yang belum siap untuk menikah, baik tidak siap secara fisik, secara emosional, secara material, secara sosial, ya dia tidak, bahkan dia mungkin makruh atau bahkan haram nikah belum siap. Jadi itu maksudnya saya, dan yang begitu itu banyak sekali contohnya. Nah, kembali kepada ekstremitas ini, paham dan amalan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, itu satu kemungkinan dia hanya bertumpu kepada teks semata. Contohnya apa? Mohon nanti kalau sudah melampaui waktu saya diperingati ya. Iya, saya harus cepat saja. Begini. Karena ini dengan mahasiswa saya perlu memberikan ilustrasi contoh supaya punya gambaran. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang turun langsung, yang datang langsung dari Allah, maka mereka itu tergolong orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka hanya bertumpu kepada teks itu semata, tidak melihat konteks, lalu kemudian disimpulkan, oh kalau begitu Pancasila itu bukan buatan Tuhan, bukan buatan Allah. Undang-undang dasar itu bukan buatan Allah. Undang-undang, PP, Perpres, Perda, semua peraturan buatan manusia itu tidak hanya tidak boleh ditaati, tapi harus dihilangkan, harus dimusnahkan. Karena barang siapa yang berhukum dengan hukum-hukum yang tidak langsung dari Allah, itu orang-orang kafir itu. Dan konsekuensi dari kafir itu panjang dalam hazanah pemikiran kita dan sejarah kita. Nah, ini yang saya maksud contoh berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam menyikapi teks. Karena tentu terjemah dan tafsir dari teks seperti itu memiliki konteksnya tersendiri gitu. Karena kalau semua peraturan buatan manusia tidak boleh ditaati, lalu bagaimana kehidupan ini tidak bisa berjalan? Ini salah satu contoh. Contoh kedua sebaliknya, yang terlalu mendewakan nalar akal pikiran dalam menyikapi teks sehingga tercerabut dari teksnya itu sendiri. Liberal, ultra liberal, terlalu bebas tanpa batas dalam menyikapi teks-teks itu. Nah, contohnya tentu banyak pandangan-pandangan yang bebas tanpa batas. Misalnya saya harus mengatakan sekarang ini kampanye atau upaya untuk melegalkan perkawinan sejenis misalnya, itu tidak hanya dasarnya hak asasi manusia saja, bahwa setiap kita berhak untuk saling berbagi kasih sayang, membangun rumah tangga dan seterusnya, tapi sudah menggunakan dalil-dalil ayat-ayat suci Al-Quran dengan pemahaman bahwa yang paling mulia di mata Tuhan itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, kalau begitu Allah tidak membeda-bedakan gender, jenis kelamin, mau laki mau perempuan, yang penting siapa yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Lalu nikah itu kan litaskunu ilaiha, kan tujuannya untuk ketentraman secara luas, tentram batin, tentram lahir, berdasarkan mawaddah warahmah, saling berbagi kasih sayang. Nah, kalau saya laki-laki, saya bisa saling berbagi dengan sesama laki-laki untuk mendapatkan ketentraman, untuk juga menuju ketaatan. Lalu apa salahnya kalau saya menikah dengan sesama laki-laki? Nah, ini contoh, ini mohon jangan disimpulkan. Ini saya sedang memberikan contoh salah satu kutub pemikiran dalam menyikapi teks-teks keagamaan yang berlebih-lebihan.
yang melampaui batas itu. Jadi kalau yang tadi terlalu tekstualis, yang ini terlalu mendewakan konteks dari esensi ajaran Islam, itu ya, diambil inti-intinya, tapi lalu kemudian justru tercerabut dari teksnya itu sendiri. Nah, kedua kutub ekstrim inilah yang ingin dibawa ke tengah. Jadi dimoderasi itu dibawa ke tengah dengan prinsip adil dan berimbang. Sekali lagi saya ingin menepis kesalahpahaman, bukan di antara yang hak dan yang batil. Membawa ke tengah itu bukan di antara yang baik dan buruk, bukan di antara yang benar dan salah, bukan. Kalau itu tidak perlu diceramahi, tidak perlu dikuliahi. Akal sehat manusia, nurani manusia sudah dengan sendirinya akan membawa kita ketika ada pilihan baik dan buruk, ya pastilah kita pilih yang baik. Di antara benar dan salah, ya pastilah kita pilih yang benar. Masa kita memposisikan diri di tengah? Itu akal sehat kita saja sudah. Tapi di tengah itu, di antara dua kutubnya yang ekstrim, bainat torfain, torf, tatorruf, tadi itu terlalu tekstualis, terlalu liberal tanpa batas. Ini yang, nah, itulah yang perlu dimoderasi ketika kita beragama, memahami ajaran agama dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Lalu kemudian latar belakangnya, kenapa harus ada moderasi beragama? Begini, tentu banyak yang menjadi latar belakang, yang menjadi tantangan kehidupan keberagamaan kita, tidak hanya di tanah air tapi di dunia, karena sekarang era globalisasi. Tapi setidaknya ada tiga hal, ada tiga tantangan yang menurut hemat saya ini serius, harus kita sikapi, harus kita hadapi dengan baik, tentu dengan landasan ajaran-ajaran agama. Pertama, semakin kita rasakan fenomena kehidupan keagamaan kita, di mana orang beragama tapi justru mengingkari inti pokok ajaran agama itu sendiri. Oke, saya ingin lebih fokus Islam. Orang berislam tapi kok justru menyimpangi, mengingkari inti pokok ajaran Islam itu sendiri. Apa inti pokok ajaran Islam? Tentu banyak. Salah satunya adalah memanusiakan manusia, melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Itu pesan utama. Kalau kita melihat sejarah khutbatul wada Rasul, pesan-pesan akhir Rasul, itu intinya kemanusiaan itu. Nah, tapi kok orang berislam kok jadi eksklusif ya? Padahal inti pokok ajaran Islam itu inklusif. Kok ini kok jadi eksklusif? Orang berislam kok segregatif ya? Apa ya, segregatif itu memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan. Itu kan imannya beda dengan saya. Saya kan Islam, dia kan non-Muslim. Saya harus menjaga jarak dengan dia. Saya nggak boleh berinteraksi, bergaul dengan. Nanti kalau sama-sama Islam, saya kan ahli sunnah, dia kan Syiah gitu. Segregatif, pokoknya dicari pembedanya. Nanti sama-sama ahli sunnah, dia kan Salafi, dia kan Wahabi gitu. Beda dengan saya yang bukan Wahabi. Nanti pokoknya begitu. Jadi itu segregatif. Padahal Islam hadir itu untuk integrasi, lita'arofu. Tentu sudah belajar semua mahasiswa ini. Keragaman perbedaan diciptakan itu agar kita saling mengenali. Tidak hanya sekedar makna lita'arofu itu luas. Tidak hanya saling mengenali, tapi dengan saling mengenali, saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling berbagi, saling mengisi, saling melengkapi, saling berkooperasi, saling bersinergi. Itu luas sekali padanya. Itu hakikat keragaman, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan seterusnya. Tapi kok orang setelah eksklusif, dia lalu kemudian segregatif. Lalu berislam kok membangun konfrontasi ya?
Berislam kok konfrontatif? Bagaimana? Padahal pesan utama inti ajaran Islam itu adalah kooperatif, bekerja sama, saling berbagi, saling membangun, kebersamaan. Ini kok malah konfrontatif, kok permusuhan? Di mimbar-mimbar keagamaan itu disebarluaskan ujaran kebencian, caci maki, macam-macam itu. Jadi kalau sudah eksklusif, segregatif, konfrontatif, lalu kemudian destruktif, merusak. Padahal inti pokok ajaran Islam itu konstruktif, membangun kemaslahatan bersama. Coba di mana saja tatbiqus syariah, penetapan syariat dalam Islam, semuanya tidak terkecuali itu selalu bermuara kepada kemanusiaan. Maqasidus syariah, maksud-maksud ditetapkannya syariat itu untuk menjaga al-hukukul insaniyah, hak-hak dasar manusia, hifdun nafs, hifdud din, hifdul akal, hifdul mal, hifdun nasl. Jadi dan membangun kemaslahatan bersama. Nah, ini kok justru malah merusak. Hanya karena beda faham keagamaan. Bayangkan ini, dan itu terjadi di tanah air ini, hanya beda faham keagamaan. Dengan meneriakkan takbir, sekelompok orang bisa membakar masjid. Dan itu terjadi hanya beda faham mazhab keagamaan saja, aliran keagamaan saja. Nanti di tempat lain juga begitu, umat beragama lain. Karena ini tidak hanya kasus muslim saja, hanya beda ordo, beda sekte, saling merusak rumah ibadah, membakar dan seterusnya. Jadi ini tantangan yang sangat serius bagi umat beragama, bagi umat muslim khususnya, karena saya fokus kepada para mahasiswa ini, mahasiswa muslim, mahasiswa Ahmadiyah. Jadi itu satu pertama. Orang beragama kok justru mengingkari inti pokok ajaran agama. Ini nggak bisa didiamkan, nggak boleh didiamkan, karena ini pesan utama agama. Ini harus dibawa ke tengah, harus dimoderasi. Yang kedua, tantangannya, fenomena yang kita rasakan belakangan ini, muncul lahir terjemahan tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak mengikuti metodologi yang semestinya. Tentu belajar bagaimana menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan juga Al-Hadis. Tidak bisa orang hanya, katakanlah dia menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab saja itu tidak cukup. Dia harus belajar sejarah, dia harus belajar uslub, balaghah, macam-macam. Juga belajar yang lain-lain untuk bisa menangkap esensi firman-firman Allah itu. Tapi sekarang orang misalnya jihad, makna yang sangat mulia sebenarnya, bersungguh-sungguh untuk bagaimana memanusiakan manusia, bersungguh-sungguh agar bagaimana bisa membangun kemaslahatan utama, itu hakikat jihad. Tapi lalu kemudian mengalami tidak hanya reduksi, tidak hanya deviasi atau distorsi, tapi bahkan pemutarbalikan makna, bahwa jihad itu menjadi bom bunuh diri misalnya. Itu bagaimana? Hijrah, nah ini lagi populer nih, hijrah. Itu lalu kemudian dimaknai yang hakikatnya adalah perpindahan dari yang katakanlah yang negatif kepada yang positif. Itu lalu kemudian hijrah itu menarik diri dari keragaman, eksklusif. Saya sudah berhijrah, saya tidak mau lagi bergaul dengan yang berbeda dengan saya. Berbeda ini nanti macam-macam ini, berbeda suku, berbeda keyakinan, mazhab dan seterusnya. Nah, dan banyak contoh-contoh itu. Yang ketiga, ini juga serius bagi bangsa kita. Atas nama agama, orang bisa merusak, mengoyak
sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, mengoyak, merusak ikatan-ikatan kebangsaan kita, sesuatu yang dulu tidak pernah diajarkan oleh para pendahulu kita, para guru-guru kita, para orang-orang tua kita. Bagaimana lalu kemudian Pancasila yang nilai-nilainya itu sangat agamis, semuanya itu esensi agama. Saya sudah diperingati ya. Iya. Oke. Wah, 5 menit lagi. Itu lalu kemudian ditogut-togutkan gitu misalnya. Berhala. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu syirik. Menghormat bendera itu menyekutukan Tuhan. Dan itu didakwahkan, bahkan dipaksa cara menyebarluaskan faham-faham itu, dan dengan cara-cara melakukan kekerasan, lagi-lagi mengingkari inti pokok ajaran agama. Nah, tentu banyak, tapi saya ingin fokus kepada 3 ini. Terakhir, sebelum mengakhiri ini, begini, kepada para mahasiswa, ajaran Islam itu, dan tentu tidak hanya Islam, semua agama, saya sedikit-sedikit juga belajar agama-agama lain, tapi intinya sama saja. Ajaran agama itu bisa atau terklasifikasikan, terkategorikan, bisa dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Ada yang sifatnya usuliyah, ada yang furu'iyah. Yang ini inti, pokok, universal. Nah, yang ini partikular, ini furu, cabang. Yang inti apa? Yang inti itu adalah yang diyakini kebenarannya oleh semua umat manusia, tanpa terkecuali, tanpa melihat apa latar belakangnya, mau rasnya apa, etnisnya apa, jenis kelaminnya apa, dan seterusnya, agama yang dianutnya apa. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, ketika dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang masuk ke dalam kategori usuliyah, dia akan meyakini bahwa itu ajaran kebenaran. Misalnya apa? Misalnya menegakkan keadilan, memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Itu semua orang pasti akan meyakini itu ajaran kebenaran. Membangun kemaslahatan bersama, saling tolong menolong misalnya, menghormati yang tua, melindungi yang muda, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh. Itu ajaran-ajaran universal. Itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, sementara yang furu'iyah ini yang jangankan semua umat manusia, bahkan sesama penganut satu agama saja itu bisa berbeda-beda meyakini kebenaran dari ajaran agama yang masuk ke dalam kategori partikular di sini. Misalnya sholat subuh yang betul itu pakai kunut atau nggak pakai kunut ya? Misalnya begitu. Itu yang benar yang mana? Peringatan Maulid Rasul itu sebenarnya dianjurkan, disarankan, atau sebaiknya tidak dilakukan? Oh, banyaklah. Pria muslim itu yang benar itu harus pelihara jenggot atau boleh tidak berjenggot misalnya. Ini wilayah di sini nih. Wilayah. Nah, moderasi beragama itu fokus pada yang universal, yang usuliyah. Terhadap yang furu'iyah kita toleran saja. Toleransi itu kemauan dan kemampuan kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Itu, hormati saja. Nah, ini tadi saya mendapatkan ilmu tadi dari kantor di bawah itu. Di Islam misalnya, pandangan tentang Imam Mahdi misalnya, itu kan tidak tunggal. Itu. Ini wilayah di sini. Ada yang mengatakan belum datang, ada yang mengatakan sudah datang, sudah bersama kita, sudah. Jadi, nah, moderasi beragama lebih fokus bagaimana orang beragama, bagaimana orang berislam itu jangan mengingkari yang inti, yang usuli.
Kalau keragaman kita di aspek yang furu'iyah, ya mari toleransi saja sesuai dengan keyakinannya, fahamnya. Biasanya ini terkait dengan ritual-ritual keagamaan, persoalan ikhtilafi, furu'iyah itu. Tapi kalau di sini jangan, karena ini inti pokok ajaran agama. Yang kalau dibiarkan musnah kehidupan ini, akan runtuh peradaban ini. Karena pesan utama Tuhan Allah itu adalah agama hadir untuk menegakkan ini yang di sini gitu. Peradaban itu hanya bisa dibangun kalau ini diperhatikan dengan baik. Maka ketika orang beragama kok justru mengingkari yang universal, yang usuliyah, ini yang harus dimoderasi. Maka terakhir, mungkin 1 menit ya, saya membuat buku moderasi beragama. Ini sangat terbatas, saya hanya bisa bawa 3, mungkin untuk perpustakaan atau di sini untuk bisa saling. Saya mengatakan di bagian belakang dari buku ini bahwa moderasi beragama itu tak pernah menggunakan istilah musuh, lawan, perangi atau singkirkan terhadap mereka yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama. Sebab tujuan moderasi adalah mengajak. Dakwah itu hakikatnya mengajak, merangkul dan membawa mereka yang dianggap berlebihan dan melampaui batas agar bersedia ke tengah untuk lebih adil dan lebih berimbang dalam beragama. Selain itu, dalam beragama tidak mengenal seteru dan permusuhan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrim sekalipun. Jadi ini pesan akhir bagi kita yang ingin menegakkan wasatiyatul Islam. Istilah di internal umat Islam, wasatiyatul Islam itu sama, identik dengan moderasi beragama. Moderasi berislam adalah terhadap mereka-mereka yang kita nilai berlebih-lebihan atau melampaui batas, yang ekstrim, itu harus disikapi secara moderat. Tidak bisa ekstremitas itu disikapi secara ekstrim juga. Kejahatan tidak bisa dihilangkan dengan kejahatan, itu hukum besarnya itu. Jadi tetaplah dakwah itu mengajak, bukan paksaan. Tetaplah dilakukan dengan persuasif, bawalah ke tengah dengan cara merangkul, dengan cara mengayomi sesuai dengan inti pokok ajaran agama itu sendiri. Saya pikir saya harus berhenti sampai di sini. Mohon maaf waktunya sudah. Ini buruknya saya kalau sudah bicara ini susah berhenti gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tidak tahu apakah ada dialog atau tidak. Kalau ada dialog tentu dengan senang hati, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekali lagi saya amat sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan diundang untuk berbicara di hadapan para kader-kader mubalik yang mencerahkan ini, yang membesarkan hati kita semua, karena keberadaan saudara-saudara itu adalah bagian dari upaya kita menjaga dan memelihara sekaligus merawat kehidupan keagamaan kita di tanah air tercinta, bangsa Indonesia yang dikenali oleh dunia sebagai bangsa dan negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.